Kepala SMK Negeri 4 SBP SMA Singkawang, Ibu Eri Kusbidasari SD SMA. Yang kami hormati Bapak Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Bapak Wira Hidayat, SE MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Kombel SMK Negeri 4 SBP SMA Singkawang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan agenda rutin Kombel SMK Negeri 4 SBP SMA Singkawang. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Doa selesai. Acara selanjutnya penyampaian pemaparan materi optimalisasi Kombel untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 4 SBP SMA Singkawang kepada Ibu Eri Kusbidasari SDMMA. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih kepada Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir. Kombel ini selalu memang suka mepet-mepet gitu ya. Tapi sesuai dengan yang kita rencanakan, bahwa kelompok belajar sekolah kita ini diagendakan pada hari Jumat jam 1 ya, minimal sebulan 2 kali. Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sebenarnya adalah kegiatan supervisi untuk kepala sekolah. Rencananya memang akan dibersamai oleh Ibu Betty selaku pengawas. Namun karena ada miskomunikasi, beliau baru lihat dengan setelah sampai di sini, beliau kira jam 8. Kan? Nah, kenapa saya bilang jam 1? Karena di jam 1 itu tidak ada pembelajaran lagi hari Jumat, sehingga Kombel kita ini tidak mengganggu jam pembelajaran. Nah, di RHK saya sebagai kepala sekolah itu salah satunya adalah melakukan presentasi tentang kegiatan sekolah ya kepada guru dan staf berdasarkan data yang ada. Nah, setelah saya meneliti mengapa saya mengangkat judul optimalisasi Kombel untuk peningkatan kualitas pembelajaran ini, ada 2 hal. Pertama, kita adalah sekolah negeri yang terakhir membentuk Kombel, ya. Jadi saya juga dapat sedikit teguran kemarin, Ibu ini gimana Kombelnya? Karena SMK negeri yang lain sudah terbentuk Kombel. Dan alhamdulillah setelah kita telusuri ternyata Pak Riko itu sudah menyelesaikan topik yang terkait dengan syarat pembentukan Kombel bersama Bu Eka. Saya sendiri juga belum bisa untuk menjadi ketua Kombel karena kemarin maaf beliau belum menyelesaikan topik tentang kurikulum. Nah, jadi itu alasan pertama. Alasan yang kedua itu saya kaitkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran karena di rapat kita, rapat pendidikan kita itu kan seperti kita ketahui bersama, kualitas pembelajaran kita itu masih berwarna kuning, sehingga perlu kita lakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Nah, dari kedua latar belakang inilah maka saya harap di pertemuan ini kita bisa nanti kedepannya melakukan optimalisasi dari Kombel yang sudah kita bentuk ini ya menjadi suatu komunitas yang benar-benar dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, bagaimana sih konsep Kombel dan bagaimana kelompok belajar itu diimplementasikan? Mungkin dari kita masih banyak yang belum tahu apa sih, gitu kan? Kombel itu. Nah, di sini ada definisi dari
kombel. Komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan, ya, yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal, berkelanjutan dengan tujuan yang jelas, serta berfokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar. Oke, nih dasar hukumnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, banyak sampai 10 ya. Itu ada tentang guru dan dosen, kemudian ada peraturan juga Menteri Pendidikan tentang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, ya. Dan terakhir itu peraturan dari Dirjen GTK nomor 6565 tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Jadi Kombel ini juga merupakan upaya pengembangan profesi guru. Nah, Kombel ini sangat penting, ya, karena merupakan wadah untuk merealisasi terjadinya kolaborasi GTK, ya. Karena tanggung jawab pendidikan ini tidak hanya pada guru juga, tapi pada seluruh warga, bahwa pendidikan semua murid adalah tanggung jawab kolektif, jadi tanggung jawab kita semua, ya. Nah, kemudian dengan adanya Kombel ini, ketimpangan kompetensi antara GTK khususnya guru ya dapat diminimalisir, ya. Jadi kita dapat sharing, dapat berbagi ilmu dan juga keterampilan, sehingga nanti tidak ada istilah, loh, ibu guru ini ngajarnya kok begini, ditinggal kalau beri arahan tinggal. Tidak ada inovasi-inovasi yang diberikan di dalam proses pembelajaran. Karena anak-anak kita ini sudah sekolah menengah atas ya, mereka itu bisa menilai kinerja kita, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka juga bisa menyampaikan keinginan mereka ingin belajar seperti apa, gitu kan? Nah, disinilah kita sama-sama berkolaborasi untuk meminimalisir masalah tadi, ya, agar murid itu dapat pengalaman belajar yang berkualitas, ya, sama siapapun pendidiknya, ya, sehingga kita tidak terjadi kesenjangan, ya. Nah, kemudian guru juga memiliki kesempatan untuk belajar. Hasil belajar dalam komunitas dapat segera dipraktikkan di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan hasil belajar. Nah, ini komunitas belajar fokus pada pembelajaran murid. Sekarang kita memang di kurikulum Merdeka ini fokus pada murid, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, ya, serta berorientasi pada data belajar murid. Ketiga fokus ini merupakan 3 ide besar dalam menjalankan Kombel. Ini menurut pendapat Baupur 2020, ya, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Fokus pada pembelajaran itu pertama. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi kita bersama guru ini harus berkolaborasi dan bertanggung jawab secara bersama. Kemudian berorientasi pada hasil, yaitu pembelajaran murid, ya. Nah, Kombel terdiri dari sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau guru lintas mata pelajaran atau juga tenaga pendidikan atau guru bersama tenaga pendidikan. Pada penjelasan kali ini fokus pada komunitas belajar guru mata pelajaran, kelas atau lintas kelas, dan kita belum pada tenaga pendidikan. Tapi sebenarnya kita sudah, karena di sini kita sudah berterima kasih Pak Deo, Pak Wira sudah bersedia bergabung, ya, di dalam Kombel kita ini. Jadi untuk sementara Kombel kita ini masih bersifat secara general ya, secara besar ya Pak Riko. Iya, betul. Ya. Nah, nanti kedepannya saya malah berharap ya Bapak Ibu bisa membuat Kombel-Kombel yang sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, ya. Yang matematika berkumpullah sama matematika,
bisa berkolaborasi, ya, sehingga kita bisa melakukan penilaian pada murid kita dan tidak ada kesenjangan di dalam kompetensi kita sebagai guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tahapan membangun Kombel kemarin sudah kita lakukan ya. Sebenarnya ini kita pertama sekali adalah membentuk tim kecil. Kemarin tim kecil kita itu Bu Eka, Pak Iko, saya, kan? Tim kecil dulu. Ini nanti di guru penggerak Pak Daniel ada pembelajarannya namanya komunitas praktisi. Nah, dimulai dari kecil dulu, dirintis dulu, merintis ya, bukan merintih. Ya, merintis. Jadi tim kecil ini merintis ya dan melakukan telaah terhadap data hasil belajar murid. Nah, kita kemarin melakukan telaah berdasarkan rapor pendidikan kita di mana kualitas pembelajaran kita hasilnya masih kuning ya. Kemudian melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya Kombel pada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilainya. Nah, ini juga termasuk adalah dari kegiatan yang ketiga. Yang keempat, memasukkan jam efektif guru di sekolah. Nah ya, jadi jam efektif Bapak Ibu guru itu kita masukkan. Oh, ternyata ada keperluan untuk berkolaborasi ya. Kemudian yang kelima, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Nah, berbagi. Kita kan mungkin tidak tahu nih Bu Yuli punya strategi apa yang harus dibagikan karena beliau kemarin habis selesai up dan reskilling. Gitu juga dengan Pak Arwan, ya kan? Nah, di Kombel ini kita bisa berbagi, ya kan? Gimana sih? Pertama pendaftarannya, gitu kan? Kemudian kegiatan di sana itu seperti apa, keterampilan apa yang diperoleh di sana yang bisa kita implementasikan di sini, gitu kan? Kemudian juga menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Nah, jadi tidak hanya ramah murid. Selama ini kan ramah murid, tapi ternyata juga ramah guru. Jadi kita dengan membangun kolaborasi, ya kan? Kita jadi tidak ada istilahnya dulu gue lagi gitu kan. Nah, kita bisa bersaing. Wah, Bu Eva kemarin berhasil nih. Buat apa tuh? Tetes. Nah, irigasi tetes. Nah, ternyata mau diadopsi oleh Bu Yuli gitu gimana? Nah, berbagilah. Gitu. Ya. Nah, jadi ramah guru, ya. Kan tidak enak ya kalau dulu gitu, ilmu gue ngapain lo mintain gitu kan? Zaman dulu ada tuh kayak gitu ya. Oh, bayar lagi, ada biro katanya ya. Ya, nggak boleh ini punya aku gitu kan, dihapus, nggak boleh orang lain tahu. Nah, sekarang nggak zamannya lagi. Sekarang zamannya kita berkolaborasi dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru, ya. Nah, ini siklus dari Kombel itu, pertama kita melakukan refleksi awal. Kecil sekali itu, ya. Refleksi awal itu bersumber dari data murid, ya. Mungkin kita melihat nih, kalau saya dulu, kenapa sih siswa ini kalau belajar aktif, tapi begitu dilakukan asesmen, istilahnya sekarang asesmen ya, kok nilai mereka itu kebanyakannya tidak mencapai apa Bu sekarang KKM bilangnya? KKTP. Nah, gimana sih masalahnya gitu kan? Padahal kita udah sepenuh tenaga dan sepenuh hati sekuat tenaga ya untuk memberikan pembelajaran pada mereka, tapi hasilnya seperti itu. Kenapa? Nah, kita lakukan bersama perencanaan, ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki tadi, ya, dari hasil refleksi awal kita. Kemudian, ditemukan, mungkin caranya seperti ini yang harus kita sampaikan. Kita kolaborasi dengan kawan. Kalau saya itu Bu, biasanya seringnya mereka diajak langsung ke lapangan. Jadi mereka lebih ke arah kinestetik, ya kan? Kelas ini lebih ke kinestetik. Nah, di sini dari perencanaan akan muncullah ide-ide kita, ya. Dalam kolaborasi itu bagaimana untuk tadi tindak lanjut dari refleksi awal.
implementasikan. Setelah dapat, kita implementasikan. Ya, kita terapkan ke proses pembelajaran yang kita lakukan pada murid. Ya, kemudian tentu ada evaluasi. Ya, ada perubahan tidak? Harus kita evaluasi. Dapat hasil evaluasi, kita refleksi lagi. Jadi siklus ini dinamakan siklus karena berkelanjutan. Ya, jadi dapat lagi hasilnya, kita refleksikan lagi, kita buat lagi perencanaan, kita implementasikan lagi, dan kita evaluasi lagi. Lanjut terus lagi. Nah, memang mudah untuk diucapkan, tapi melaksanakannya memang sulit. Tapi Bapak Ibu jangan mudah menyerah, karena itulah memang tugas kita. Ya, jadi kita harus sering melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ombel antar sekolah. Tuh, banyak ini teman-teman kita yang udah masuk ya. Contohnya MGMP. Ya, ada beberapa seperti Pak Daniel. Ya, sering rajin MGMP. Kemudian Riko, Pak Gardi ya. Umumnya guru-guru yang non produktif itu saya lihat sudah aktif di MGMP. Nah, kita guru produktif ya apa deh, ombel intern dulu, karena mungkin yang perkebunan bisa diundang SMK 5 sekali-sekali ya, untuk kombel khusus untuk ATP. Kalau bisa juga perkebunan buka juga buat kombel juga khusus guru ATP Kota Singkawang, karena kan ada SMK 5. Sudah ada ya? Oh, Pak Ambar kebetulan. Wah, udah gabung. Nah, cuman belum dioptimalisasikan ya. Iya. Bagus itu, ya kan? Jadi nanti berbagi, ya. Kita berbagi. Sekali-sekali lah kita mengundang mereka di sini. Kan ketuanya Ambar, yuk kita di sini, gitu kan? Karena walau bagaimanapun dari sarana prasarana, dari pengalaman itu kita sudah lebih dari mereka. Jadi ayo sama-sama belajar di sini. Mungkin mereka juga punya praktik baik ya, walaupun mereka baru ya, yang bisa kita kolaborasikan, bisa kita implementasikan ke siswa kita, ya. Nah, jadi di PMM itu ada di komunitas ya, Pak Riko ya. Iya. Nah, jadi Pak Riko, jadwal kita ini udah masuk di Kombel setiap jam 1 hari Jumat minimal 2 kali dalam sebulan, ya. Iya. Kemudian kegiatan-kegiatan kita juga didokumentasikan, ya kan? Nah, ada peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kombel, ya. Pemerintah pusat dengan regulasi, ya, masuk pemerintah daerah. Kemudian kalau yang swasta itu ada pengelola yayasan, kemudian UPT, ya, keperluan dari UPT. Kalau saya lebih cenderung kepada yang terakhir ini, mitra pembangunan dunia usaha dan dunia industri serta peran orang tua atau komite. Nah, kalau untuk Dudi ini, ya, nanti bisa kita sinergiskan dengan beberapa IHT dan workshop yang ada di SMKPK, ya. Jadi kita bisa melibatkan Dudi dan juga orang tua siswa atau komite. Sebenarnya juga ada, cuma karena kita menunggu dari pendampingan balai besar, jadi belum terrealisasi untuk yang komite Bu ya. Kemarin kita sudah ada sebenarnya kan. Nah, jadi ini juga kita bisa belajar. Dan juga nanti tanggal 2 sampai 8 Oktober, nah, guru produktif itu di sini belajar bersama, ya,
Kombel kita ini sekalian magang, ya. Jadi kita akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita sama-sama, ya, dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Gimana sih di sana mengelolanya sampai kepada pemasaran? Kalau saya lihat jadwalnya itu ya Bu, kita masih lemah di pemasaran. Nah, kita bisa produksi. Terus pemasaran seperti apa sih? Nah, apalagi kita sekarang ada TEPA untuk tanaman sayuran yang kita dibantu sama Pak Dodo, dan TEPA kompos yang dibantu sama Pak. Nah, di sini kita belajar. Ini termasuk juga kegiatan Kombel, ya. Kombel dari Ibu produktif agribisnis tanaman. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di penutup untuk presentasi saya ini, ya. Komunitas belajar merupakan wujud transformasi pembelajaran yang menyediakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk dapat tumbuh bersama dalam mengoptimalkan hasil belajar murid. Melalui Kombel terjadi kolaborasi dan komitmen bersama antara guru yang berfokus pada pembelajaran dan berorientasi pada hasil belajar murid. Nah, jadi demikianlah presentasi saya tentang optimalisasi Kombel, ya, agar mendapat acuan dari kita semua dan dapat membantu kita untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Eka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu Eri atas pemaparan materi untuk agenda kita optimalisasi Kombel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Acara selanjutnya diskusi atau tanya jawab mengenai Kombel di sekolah kita yang insya Allah akan dilaksanakan sebulan sebanyak 2 kali di setiap hari Jumat pukul 13. Nah, bagi Bapak Ibu guru peserta Kombel yang bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan, ada saran atau bagaimana? Silakan. Saya, Ya, Pak Edi, silakan Pak Edi. kaitan komunitas belajar ini kan sebenarnya udah masuk kan? Iya. Udah masuk itu dari MGP udah bisa, jadi tinggal kita daftar aja dengan adminnya. Admin misalnya 2 MGP, biasa seperti itu Bu ya. Iya. Nah, misalnya MGP TK misalnya, kemarin saya udah masuk, udah daftar, udah masuk GTK, kemudian udah masuk komunitas belajar. Kalau dilihat dari komunitas itu, masing-masing guru tuh bisa semua, dari MGP itu udah masuk semua. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tinggal daftar aja. Terima kasih untuk Pak Edi atas pertanyaannya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau bertanya tentang pelaksanaan Kombel kita, masukan atau ide? Iya. Atau berbagi praktik baik, boleh di sini disilakan Pak Eko ya. Karena kan acara Kombel untuk berbagi praktik baik. Ya, Daniel. Saya ini bertanya ya, terkait tadi ada siklus Kombel ya, ada refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi dan evaluasi. Refleksi awal lah Bu ya, kalau saya di pembelajaran saya ya, saya melihat memang siswa kita itu kalau saya berefleksi ya, ini kurang literasi Bu. Memang kayaknya kalau di Kombel ini kita tegakkan literasi gitu, belajar bagaimana sih supaya siswa itu bisa mengerti gitu, bagaimana tekniknya gitu. Mungkin ada dari kawan-kawan yang lebih ahli di bidang itu gitu kan, supaya bisa berbagi praktik dengan kita gitu. Bagaimana sih gitu supaya siswa itu tingkat literasinya bagus gitu. Bagaimana caranya, mungkin guru bahasa Indonesia atau yang lainnya. Terima kasih. Baik. Pak Daniel, satu lagi lah untuk sesi pertanyaan.
bicara Bu. Ya boleh. Biasanya komunitas belajar itu kan ada mengadakan webinar gitu Bu. Ya. Nah, gimana kalau mungkin kita tidak laksanakan kombel ini secara daring, secara offline terus, Ya. mungkin bisa nanti ada berbagi praktik baik, tapi kita laksanakan versi webinar ya. Jadi semua namanya bisa undang orang lain juga. Iya, betul. Terima kasih Bu Penny. Jadi Bu, di sini ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Edi, MGMP termasuk Bomber. Kemudian yang kedua dari Pak Daniel, itu bagaimana meningkatkan literasi dalam proses pembelajaran. Kemudian dari saran dari Bu Penny itu pelaksanaan kombel bisa dilaksanakan secara webinar. Baik Bu, terima kasih ya. Terima kasih Pak Edi sudah memberikan suatu ide ya kepada teman-teman. Memang benar Pak bahwa MGMP juga termasuk kombel. Nah, MGMP ini kombel yang antar sekolah. Yang tadi sudah saya sampaikan, dan beberapa teman-teman termasuk Pak Edi juga sudah aktif di dalam MGMP mata pelajaran. Kalau di guru BK ini kalau tidak salah Asmadi Sobek Pak ya ketuanya ya. MGMP untuk BK Pak ya. MGBK. Hah? MGBK. MGBK. Oh ya, MGBK ya. Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Pak ya. Nah, jadi teman-teman saya rasa sudah ada semua MGMP-nya Pak ya. Kayak olahraga ada Pak? Hari. Oh Pak Ari SMP 3 ya. Bahasa Inggris gimana Miss? Belum Belum ya? Oh iya. Nah nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa paling tidak intern kita di sekolah dulu, ya kan? Cuma ini memang sendiri ya kalau di sini ya. Oh iya ya, iya rame lupa saya ya. Ya, malah bertiga ya. Nah mungkin Miss bisa berbagi dengan Pita, Pak Febri, gitu kan? Bagaimana sehingga tidak terjadi kesenjangan tadi itu, kesenjangan kompetensi mengajar, ya. Kemudian dari Pak Daniel, refleksi ya Pak Daniel ya. Anak-anak kita kalau kita ajar refleksi diam ya Pak ya. Tidak bisa ngomong ya. Nah, karena tadi dasar literasinya memang kurang. Nah, Bapak Ibu bagaimana nih? Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman di kelas bagaimana nih cara menumbuhkan sebenarnya nih kepercayaan diri anak sih. Kalau saya pribadi melihatnya, cuma nggak tahu ya Bapak Ibu gimana nih. Kadang saya juga tanya ke anak, apa yang kamu dapat nak hari ini, proses pembelajaran kita hari ini? Gitu ya. Saya sering kalau di kelas itu sering nanya, jadi siapa tadi malam yang bantu misalnya, siapa yang tadi malam buka handphone pakai belajar di dalamnya. Kalau buka buku itu tuh paling satu atau 2 orang buka buku pembelajaran lain. Terus kalau buka handphone yang ada misalnya yang pelajaran itu 1 atau 2 orang. Yang masalah lagi kan ketika siswa kita suruh nyatat, mereka malas, terus cari suatu. Terus kita suruh fotokopi, berat sekali mereka mengeluarkan uang itu. Suruh ke perpustakaan juga seperti itu. Nah, sering solusinya mereka tuh untuk membaca itu mereka foto, kan foto. Ternyata itu pun tidak dibaca gitu. Nah, saya sering gimana ya? Apa itu? Sudah solusi sudah saya bahwa Iya. juga bingung kan. Gimana? Bapak Ibu yang lain punya solusi enggak? Nah, coba Penny. Kalau saya biasakan kasih artikel. Terus siswa itu kan kebanyakan kalau baca tulisan ngantuk ya. Bisa diselingi misalnya bikin video yang ada tulisannya. Mereka lebih tertarik kayak nonton berita. Tahu dari mana? Dari TikTok Bu. Gitu. Jadi dia lebih tertarik pada audio visual. Jadi literasi walaupun kita tulisan, tapi sisipkan juga dengan ada visualnya gitu yang menarik. Dan sering interaksi tanya jawab. Apa yang kamu dapatkan? Apa simpulannya? Seperti itu. Jadi mau tidak mau mereka berpikir, dan kalau saya masih menerapkan mencatat. Jadi mencatat secara tidak langsung, dia mau tidak mau baca. Dan saya koreksi catatan. Baik, terima kasih Bu Penny.
Bapak Ibu yang lainnya, ya Pak Haris, silakan. Selamat sore Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman saya juga, memang saya lihat tingkat belajar baca anak itu kurang. Kebetulan saya kemarin ada satu topik tentang 3LH, Ya. di mana anak-anak belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan itu, disuruh baca mereka tidak masuk. Akhirnya saya coba ubah pola dengan presentasi. Presentasi pun mereka satu orang yang buat, kemudian yang lainnya cuma tampil. Jadi saya ubah polanya, mereka saya suruh bikin video. Video melakukan tindakan langsung sesuai dengan materi itu. Di situ kan ada materi tentang cara duduk di hadapan komputer dan lain sebagainya. Mereka memvideokan tentang proses itu. Jadi kalau mereka bertindak langsung mungkin pemahamannya lebih dalam gitu. Mereka harus cari tahu gimana sikap yang baik, mereka lakukan kemudian mereka video. Itu mereka lebih aktif gitu, lebih interaktif. Kebetulan kurikulum Merdeka juga sangat mendukung. Materinya sedikit Bu. Ya. Kalau dilihat di struktur kurikulum kita itu materi sedikit, jadi waktu untuk penyerapan materi itu panjang. Sehingga selain saya sampaikan materinya bagaimana, kita coba terapkan, jadi pemahaman lebih dalam gitu. Seperti itu. Ya. Makasih Pak Haris. Terakhir, 3 ada yang mau menyampaikan? Baik. Jadi kita tadi udah dapat paruan ya, solusi dari Bu Penny dan Pak Haris. Memang kadang di mata pelajaran profesi saya juga pernah mengalami bahwa waktu itu tidak sepanjang seperti yang mungkin Pak Haris sampaikan gitu kan. Kompetensinya itu banyak Pak ya. Jadi kadang guru menghafal masalahnya. ya. Ya namanya menghafal kayak anatomi itu Oh. dihafal dulu, kalau enggak dihafal tuh enggak ada apa-apa. Sedangkan waktunya terbatas, ya kan? Nah, jadi memang kita harus bisa mempelajari karakter belajar murid kita. Nah, kita kemarin udah belajar tentang diferensiasi belajar itu ya. Nah, jadi diferensiasi itu kan bisa dari kesiapan belajar murid ya, bisa juga jadi dari gaya belajar murid ya, profil belajar murid. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan Bu Penny dan Pak Haris, ternyata Bu Penny anak-anak lebih suka diajar audio visual. Nah, kalau Bapak tadi juga membuat video gitu kan. Ya, jadi di situ juga ada kinestetiknya juga, dia bergerak gitu kan. Nah, jadi ya betul diferensiasi pembelajaran itu ya, karena tidak satu itu tidak sama untuk semua, ya kan? Nah, kita aja ukuran baju aja berbeda-beda, ya kan? Tidak diciptakan satu baju untuk semua, enggak. Walaupun seragam pun ada yang X, ada yang L, ada yang M, ada yang S. Nah, begitu juga siswa kita. Jadi diferensiasi pembelajaran ya, mulai dari konten, apa lagi? Proses dan produk ya, produk. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita, nah yang disampaikan Bu Penny tadi benar Bu Penny. Saya juga menginginkan ya, saya berharap Kompor kita ini juga bisa melakukan webinar dengan mengundang narasumber dari luar, gitu ya. Maka juga pesertanya juga bisa dari luar, seperti yang kemarin dilakukan oleh SMK Kelam Permai, yang dia tentang PKL itu ya, bagaimana mengkaitkan mata pelajaran dengan PKL. Nah, kita berharap juga bisa seperti itu, ya. Nah, jadi di situ kita bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, ya kan? Sehingga di sana melaksanakan seperti ini, ya kita juga sama gitu. Jadi tujuannya nanti pemerataan, tidak ada kesenjangan. Oh, SMK ini kok kegiatannya PKL-nya begini, kok SMK ini begini? Karena ketidakpahaman dari kita sebagai guru. Karena sekarang juga ada kebijakan baru bahwa PKL itu merupakan mata pelajaran. Ya. Jadi betul Bu Penny ya, kita suatu saat nanti juga harus bisa melakukan secara webinar, tidak harus secara luring seperti ini. Karena ya sekarang teknologi udah ke sana, kita harus juga mengikuti perkembangan. Ya.
Pak Riko sekretaris kan? Iya, nanti kita buat webinar ya. Pak Riko. Tambahan. Gimana? Ada tambahan. Iya, oh Pak Riko boleh tambah, silakan. Tambah Pak Riko. Sekalian boleh Pak Riko dua. Oke, baik. Kaitan dengan webinar ini memang bisa kita laksanakan secara online di komunitas belajar. Termasuk anggota pun bisa membuat webinar. Tapi ada satu syarat. Nah, syaratnya harus menyelesaikan topik perencanaan. Nah, itu yang saya pelajari kemarin di Kombel ini. Kebetulan saya sudah menyelesaikan topik perencanaan ini. Nah, jadi kalau dari saya sudah bisa nih Bu. Ya. Pengalaman Tinggal buat Bapak webinar. PDG, nah boleh di-sharing sama kami kan? Tapi Pak Riko, topik apa tadi? Perencanaan pembelajaran. Itu yang kita buat aksi nyatanya di situ. Modul kita disiapkan modul ajar atau RPP. Praktek kita mengajar di kelas itu saja, itu yang di-upload di KMM. Jadi kalau saya kira untuk modul ajar saya kira pasti semua sudah punya kan. Nah, kalaupun selama ini kita sudah ada foto-foto dokumentasi waktu mengajar di kelas, nggak perlu dipraktekkan lagi pun sebenarnya nggak masalah. Nah, tinggal ada dokumentasi. Ya betul. Tinggal kita kembali. Ya, kebetulan kemarin itu yang saya lakukan karena sebelumnya saya sudah ada foto-foto dokumentasi. Jadi pas selesai kita kegiatan kemarin Bu, yang apa? Yang rapat pendidikan. Iya, iya. Saya katakan Iya, iya. Nah, itu saya tinggal minta umpan balik refleksi dari siswa. Jadi pada hari itu langsung saya upload 1 minggu keluar sertifikatnya. Nah, jadi itu salah satu syarat untuk membuat webinar di komunitas belajar. Jadi bisa online, memang bisa. Gitu. Nah, itu contohnya. Pengalaman mengajar di kelas, kendala yang dihadapi tadi pas saya masuk kelas itu dulu, ada memang beberapa kali siswa ini kalau masuk itu se-ekstra apapun saya memperhatikan, meleng sedikit Bu, tidur ya, anaknya dipojokkan, sehingga saya mengambil tindakan yaitu maju ke depan dan menghilangkan sandaran hidupnya. Apa sandaran hidupnya? Meja. Karena kalau dia ada meja, Iya, iya. itu Bu. Apa tindakan seperti itu Bu? Iya Bu. Saya memajukan dari kan kurikulum mereka ya. Nggak masalah Bu. Jadi ada dua, terutama di AT1 itu yang paling kuat itu Ibu Ujang dan Mansur. Melek saya sedikit tidur deh. Padahal saya kira suara saya ini udah lumayan mantap. Yang sering. Tadi kan saya juga metode pembelajaran banyak yang diterapkan ya Bu ya. Alsintan apa itu? Coba kamu cari itu. 2 orang saya suruh maju untuk sadar membaca silakan. Dia udah 2 kali saya suruh, saya kira melek tidur. Nah, jadi apakah metode untuk apakah itu sebuah hukuman ataukah itu sebuah itu apa dibenarkan Ibu? Jadi kan saya menyuruh siswa itu maju dengan menghilangkan sandaran hidupmu ya Bang. Apa Ibu? Gak usah bawa meja, bawa kursi aja kamu di depan. Supaya tidak tidur. Apakah untuk hal-hal seperti itu dibenarkan Bu dalam pembelajaran di kurikulum kebiasaan? Karena itu kan menurut saya manajemen kelas untuk mengurangi siswa yang ngantuk. Cuci muka udah. Terus apa yang tak boleh? Berjuang saya. Boleh kan? Boleh. Dulu saya bertahan. Akhirnya dengan itu suruh maju 2 orang ini lumayan lah Bu. Di setengah jam akhir pembelajaran saya dia tidak tidur. Jadi itu yang mau saya tanyakan, apakah untuk yang begitu tindakan yang seperti itu masih dibenarkan di kurikulum? Bu Eva itu boleh Bu Eva, karena saya pun terpikir benar juga ya, saya kan baru terpikir benar juga ya dihilangkan sandaran hidupnya itu kan, karena memang tadi saya masuk di kelas AT2 itu itu kan begini gitu kan, nah benar juga. Nah apakah diperbolehkan dalam kurikulum mereka? Boleh. Kita kan kemarin udah belajar tingkatan paling rendah penghukum. Memang paling tinggi itu tadi apa Pak? Manajer, ya kan? Nah, tapi kita kan lihat juga nih karakter siswa kita seperti apa. Seperti yang dikatakan Pak Isado. Apa? Saya memang yang kamu lakukan benar, gitu kan? Padahal yang dilakukan yang berat kan? Nah, kan tidak mungkin gitu kan? Nah, kasusnya kan? Jadi kan memang harus kita kembalikan ke tata tertib, kesepakatan gitu kan? Nah, jadi kalau
kalau memang tadi anak itu kalau ada meja dia tiarap di meja, nah bagus itu idenya. Saya malah nggak terpikir Bu, kalau Ibu sampaikan, oh iya benar juga ya, gitu kan? Tadi mau saya masukkan ke manajemen kelas untuk itu. Berarti siswa yang suka ngantuk, sandaran hidupnya Iya, bisa. Karena yang paling kenal dengan karakter siswa kita itu kan kita, gitu kan? Nanti kalau kita biarkan, dia makin berlayarlah dari pulau kampung kan? Berbagi praktik baik ya, dapat walaupun kecil tapi sebenarnya berpengaruh terhadap proses pembelajaran, ya kan? Ya dari hal kecil itu kan Pak. Jadi Sanggahan Bu. ya, Sanggahan. oh ya ada sangat ya silakan. Kalau saya secara pribadi kurang setuju. Kenapa? Itu malah kita mendiskriminasikan siswa tersebut. Sudah kita tekuk, kursinya kita, meja yang kita buang untuk paling sandaran dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita harus refleksing diri kita sendiri. Apakah strategi itu sudah cocok tidak terhadap anak tersebut? Nanti yang kemarin juga ada sampaikan Pak Riko tentang penyusunan RPP pada anak ini. Karena kebutuhan anak itu beda-beda ya. Ini ngantuk nih, oke, strategi ini tidak cocok nih untuk mereka. Kita ubahlah dengan quiz, game dan sebagainya. Ini berkaitan dengan strategi. Itu tadi udah saya lakukan. Dan si Ujang sama Marvel itu udah jadi fokus saya yang paling sering saya panggil. Ujang silakan kamu ke depan. Marvel kamu ya yang cari nanti manfaat Al-Sintan perannya bagi dunia pertanian. Gitu. Mulai sedikit kita ke kawannya, nanti doa gitu. Oh kayaknya kamu maju, tapi sesi sistemnya tidak mendiskriminasi. Ujang, Marvel maju sebentar ya ke depan. Kamu di sebelah Seren, tapi mejamu tidak dibawa. Karena saya ngeliat kan tangannya dia tuh gini Pak, lemahnya kok udah nggak ada meja. Jadi kalau udah gini kan dia agak fokus gitu. Maksud ya, hanya sanggahan saja. Ya, Jadi maksud saya udah kalau saya dilakukan. lihat Pak Juhadi itu menghidupkan suasana, Iya. ya kan? Jadi tadi saya udah ngeliat dia memang bener Bu. Eva itu udah bawain fokus, suaranya udah nyari, ya, udah tampilan pembelajarannya udah bagus. Tapi memang, ya, apalagi kalau anak di belakang duduknya itu seperti ada yang meniup-niup matanya itu untuk tidur, ya. Kita jelaskan pun sayup-sayup dengannya kayak nyanyian, ya. Tapi masing-masing guru itu mempunyai strategi tersendiri. Kalau tadi diskriminasi sih tidak Pak, karena dia ada perlakuan, ada tindakan maka ada perlakuan gitu kan. Nah kalau menurut saya kalau diskriminasi ini tidak ada masalah kalau kita bedakan, gitu kan? Karena dia tadi mengaku, ya. Kita melakukan proses sih tadi Bu dan anak ini sebenarnya udah saya ajak. Ibu sendiri mungkin kedengaran kan berapa kali saya diundang Ujang kan Ujang, ada saya ngeliat dia ngantuk. Ujang kamu nih gitu. Benar ngantuk. Kuat benar Bu dan dia juga udah saya kasih kesempatan untuk cuci muka 2 kali keluar. Nah, itu sih Setelah sebenarnya. 10 ya. Dan dia saya suruh maju ke depan tuh bukan marah-marah sih, Dan. Ya. Ya, Bapak, coba kamu di sebelah. Kebetulan kan ada antara cewek ini kan, Bu. Mungkin semangat. Tapi Ibu hilangkan sedikit sandaran hidupmu. Gitu. Saya bilang. Dengan perkataan seperti itu sih, Pak. Enggak sih saya bilang kamu nih enggak. Mungkin dengan metode itu kamu mengantuknya hilang. Maksud saya seperti itu. Berat Pak, Pak, saya panggil 3 kali dia maju ke depan cuma kalau Pak hilang saya panggil Bu tidur aja dia. Masih ngantuk atau malam ini tadi malam dia ngembun apa enggak tahu jelas saya. Kuat. Baik, Saya itu mengajar di kelas 11 ATP 1. Jadi setiap saya kalau masuk teori itu ada satu anak yang suka ngantuk. Setiap masuk ngantuk, namanya Titus. Jadi saya setiap saya masuk itu saya suruh dia ke depan, duduknya di depan, nggak saya berikan dia duduk di belakang. Nah apalagi bersama dengan teman-teman yang satu komunitas, artinya komunitas ngantuk. Jadi saya pisahkan tempat duduknya, saya suruh ke depan. Ada kompelnya. jadi ada kompelnya juga deh ya. Ada kompelnya gitu. Sama-sama suka ngantuk, sama-sama suka ngerumpi, kita menjelaskan dia ngerumpi juga di belakang. Jadi saya tuh suruh ke depan, mereka duduknya di depan. Jadi tidak saya berikan dia duduk di belakang, apalagi nyatu dengan komunitas belajar. Kalau saya, baik. Jadi saya yakin ya Bapak Ibu guru punya strategi masing-masing, ya.
apalagi kayak Bu Emi, Bu Epa, kan kawan-kawan di sini kayaknya hampir semuanya ini udah di atas 5 tahun mengajar di sini. Udah tua-tua ya kan? Nah, udah ngerti dengan karakter anak kita itu kan. Nah, Satu lagi Bu Erli, ya apa tuh? masalah di praktek. Nah, Di gimana? praktek ini, anak-anak kan kadang-kadang kalau kita pilih mau di kelas apa di kelas belahan, belahan Bu. Pernah saya praktek itu membuat media tanam Bu Erli. Satu orang itu 20 polybag dengan rentang waktu sekian harus jadi selesai. Nah, itu kalau enggak kita cekles satu-satu, misalnya Pak Juhardi kumpulin, itu ada yang enggak ngerjakan. iya, punya kawannya itu diambilnya. Nah, jadi kita memang harus satu-satu kita panggil, kumpulkan 20 susun, ini lagi susun, ya, seperti itu. Nah, anak itu. Jika ada untuk kawan pun yang di Nah, benar. Ya, memang tugas kita mendidik itu beratnya di situ. Kita mendidik karakter, ya. Pendidikan yang hanya mendidik pemikiran tapi tidak mendidik perilaku, akhlak itu bukan pendidikan. Jadi yang berat memang di situ, ya. Mendidik anak ini jujur itu susah sekali memang, ya. Banyak tuh, contohnya aja yang ada ide membuat kantin kejujuran. Ada nggak sampai sekarang kantin kejujuran tuh yang bisa bertahan? Paling awal-awal aja. Habis itu tak balik modal kantin tuh, iya kan? Nah, iya. Jadi memang tugas kita semua itu, ya, karena kita ini pendidikan memang dari makanya kita itu dikenalkan dengan apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Nah, ya, di situ memang dipertegaskan gitu kan, seperti apa sih murid ini yang mau kita output kita gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar akademiknya, tadi juga ke akhlak dan perilakunya. Pak Daniel sih udah hafal dah malam belajar itu ya Pak. Bu Eka gimana? Nah, tambahan. Ada tambahan. Nah, sedikit. Ya. Nah, kaitan dengan yang webinar tadi, Ya. kebetulan di Komil kita kan sudah bisa buat webinar. Jadi nanti mungkin kita uji coba Bu pertemuan selanjutnya webinar. Iya. Jadi bisa di sini gitu kan. Iya. Nah, tinggal tunjuk apa pemateri 1, kalau ada pemateri 2 tinggal saya tambahkan di sini. Boleh. Dan nanti bisa saja nanti kayak kita pembina upacara bergilir kan gitu. Iya. Biar semua dapat gilir. Jadi narasumber bergilir, ya. Sambil ini kan Komil kalau kita belajar bersama. Paling tidak praktik baik Bapak Ibu Iya. semuanya kan pasti ada yang bisa dibagikan kita di Terus kompetensi selama kan. misalnya setengah jam. Iya, betul Pak. Iya. Betul. Jadi bertahan. Ada kopi sama kuenya kok. Mau webinar dari online. Punya bisa ditambah. Kue online. Kue online. Kue online. Jadi nak online kan? Offline. Oh, offline kan? Sekali-sekali boleh jual webinar kan, jadi kita tidak agak lah campur kata orang kan, tak kagok-kagok lah kita webinar gitu kan. Sekali. Gimana nanya gitu, gimana kolom chatnya, gimana ngisi padletnya ya kan. Terima kasih Pak Riko. Bagi Bapak Ibu, ada lagi untuk sesi selanjutnya yang ingin bertanya? Tambahan satu. Ya, Pak Arif. Ini mungkin hanya guyonan saya, Bu. Oh ya, ya. Jadi di anak-anak itu suka bikin geng-geng gitu, Bu. Ya, jadi makanya saya bilang mereka itu kalian kalau bikin geng jadinya gembel gitu. Ya, jadi geng belajar gitu, Bu. Oh iya, gembel. Itu Oh, aja. belajar. Bukan geng-gengan yang Iya. tidak benar kan? Iya. Oh, jadi buat gembel gitu ya. Tidak mau kalah sama komber jadi gembel ya kan? Makasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris atas gembelnya. Saya nambahkan Ya. Nambahkan Pak Edi, silakan. untuk kaitan dengan kurikulum merdeka itu kan
syaratnya itu mandiri dan berubah. Yang intinya metode pembelajaran yang tepat kata mereka itu katanya metode diskusi. Jadi anak itu benar-benar dilatih untuk mandiri, dan setelah mandiri dia bisa merubah dirinya atau karakternya, itu bisa merubah perilakunya, karakternya. Jadi kata narasumber yang dulu lah, saya dengar katanya berbanyak diskusi seperti itu. Jadi untuk memandirikan mereka, setelah mandiri mereka berubah. Nah seperti itu. Menurut narasumber yang biasa saya dengar seperti itu ya. Jadi kita udah hendak kurangi metode ceramah dan lain sebagainya, itu agak dikurangi. Jadi kita beri gambaran sekian anak yang mengerjakannya seperti itu. Jadi mereka ada perubahan pada diri mereka sendiri, karakter mereka, dan pelajaran mereka seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan menurut inisiatif saya lah. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Terima kasih. Dari Bapak Ibu. Baik, nampaknya tidak ada lagi ya. Saya menanggapi dari Pak Edi ya. Jadi benar Pak bahwa kita ingin membentuk peserta didik kita yang mandiri sehingga bisa berubah ke arah yang lebih baik, gitu kan? Nah, salah satu yang disampaikan Pak Edi melalui diskusi. Nah, diskusi ini juga harus interaktif, gitu ya. Nah, kadang-kadang anak kita kalau diskusi malah main, ya kan? Malah gurau gitu. Nah, inilah tugas kita bagaimana membuat diskusinya menjadi lebih interaktif. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sendiri yang nama mandiri, ada apa Pak Isan? Istilahnya mandiri berubah, nah itu gimana Pak Isan? Berbagi. Mandiri berubah, berbagi. Iya, berbagi. Kita ini sudah pada berbagi kan? Karena kita sudah SMK TK. Jadi nanti di dalam beberapa kegiatan kita bisa mengimbas kepada sekolah lain ya tentang IHT kita, workshop kita lakukan ya kepada sekolah-sekolah yang masih berubah apa? Kan ada tahapannya dulu kita itu. Berubah yang paling rendah mandiri berubah. Paling tinggi kita berbagi. Ada itu mandiri berubah, mandiri apalagi kan? Nah itu kalau di tingkatan implementasi dari kurikulum Merdeka. Nah mungkin yang dimaksud Pak Edi ini mengadopsinya kepada proses pembelajaran, gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan anak kita yang bisa mandiri, memecahkan masalahnya dengan diskusi, kita tidak terlalu banyak ceramah lagi, gitu kan? Jadi berpusat pada siswa, ya. Jadi bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui diskusi yang interaktif. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, sepertinya sampai di sini saja tentang presentasi saya tentang optimalisasi Kombel, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan agar bisa memberikan yang terbaik lah untuk peserta didik kita semua, dan juga menjadi suatu ladang ibadah buat kita, ya, yang insya Allah sampai kita nanti meninggal, ilmu yang kita berikan kepada anak-anak ini masih digunakan sehingga menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Eka. Terima kasih Ibu Eti yang telah memaparkan materi Kombel dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 4 SPP SPMA Singkawang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta Kombel yang telah hadir di acara ini. Harapan kita dengan Kombel ini dapat berbagi
praktik baik kepada rekan guru yang lain serta dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ini saya ambil quotes dari Ki Hajar Dewantara, dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru, para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya.